Pemirsa televisi Cinta Kasih DAI TV bersama Nusanet menjawab kebutuhan akses jaringan internet gratis bagi anak sekolah di Kota Medan. Ya, salah satunya di Belawan Bahari. Program Wi-Fi gratis ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar anak, khususnya anak prasejahtera yang terkendala dengan kuota internet selama pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah sebagai solusi pendidikan sekolah di tengah pandemi COVID-19 membawa permasalahan tersendiri. Terbatasnya gawai dan jaringan internet membuat banyak anak terhambat dalam mendapatkan pendidikan. Kebutuhan internet ini juga menyulitkan orang tua yang harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli kuota di tengah kesulitan ekonomi selama masa pandemi. 10 pojok Wi-Fi gratis dihadirkan Nusanet bersama DAI TV untuk menjawab kebutuhan akses jaringan internet bagi anak-anak prasejahtera di Kota Medan. Beberapa titik pojok Wi-Fi gratis diantaranya PPA Sahabat Kota di Jalan Selayang, Komunitas Peduli Anak di Kelurahan Kampung Aur, Rumah Pintar Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia di Kelurahan Amplas, Kampung Ramah Anak yang berada di Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan, serta Yayasan Pendidikan Al-Hidayah 3 Cahaya Langit di Sungai Sunggal dan Panti Asuhan Terima Kasih Abadi. Pendidikan merupakan hal penting yang harus terus berjalan demi kelangsungan generasi penerus bangsa. Upaya kolaborasi yang dilakukan DAI TV dan Nusanet merupakan wujud kepedulian demi menciptakan generasi cemerlang di masa depan. Ya, untuk membahas seperti apa dukungan terhadap pendidikan melalui pojok Wi-Fi gratis ini, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Tony Hongkli selaku manajer operasional DAI TV Medan dan Bapak Sofyan Siregar selaku branch manager Nusanet Medan. Halo, selamat pagi Bapak-bapak, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik, Pak. Baik, saya mau ke Pak Tony dulu nih Pak. Apa yang melatar belakangi adanya program pojok Wi-Fi gratis ini di Kota Medan, Sumatera Utara, Pak? Jadi kami melihat di masa pandemi ini banyak kesusahan ya di masyarakat, ada keterbatasan dan banyak tantangan. Jadi DAI TV merasa terpanggil ya untuk melakukan sesuatu. Apa sih yang bisa kita lakukan di masa saat sekarang ini? Nah, jadi di 2 bulan yang lalu saya lagi browsing di medsos dan saya melihat bahwa di medsosnya teman saya itu ada yang berbagi Wi-Fi ya, berbagi Wi-Fi gratis dan saya merasa ide ini sangat bagus sekali ya. Kenapa tidak kita lakukan di Kota Medan? Jadi saya samperin Nusanet nih, apakah bisa nggak kita berkolaborasi untuk membantu ya masyarakat di saat-saat yang kesusahan saat sekarang seperti begini, dan ini langsung ditanggapi langsung dengan Nusanet pada saat itu juga. Baik, jadi gayung bersambut begitu ya. Iya, Kita ke iya. Pak Sofyan. Pak Sofyan, setelah mendapat ajakan kegiatan sosial ini dan kenapa akhirnya mau ikut andil dan mau membuat gerakan ini untuk meringankan beban anak-anak prasejahtera khususnya agar bisa mendapat fasilitas internet untuk mereka belajar jarak jauh? Ya, kita tahu juga selama ini kan atau pada saat ini kita mengalami namanya pandemi virus corona gitu. Jadi akibat pandemi ini banyak sektor yang terganggu seperti ekonomi dan pendidikan. Dan pendidikan kita juga tidak bisa berjalan normal seperti biasa, yaitu bertatap muka. Sehingga pendidikan atau cara belajar saat ini harus menggunakan daring. Nah, daring ini kan membutuhkan yang namanya koneksi internet. Dan koneksi internet itu kan membutuhkan biaya untuk pembelian paket datanya. Maka dari itu Nusanet juga berpikir apa sih yang bisa kita support sebagai suatu ISP gitu dia kan. Karena kita juga bergerak di bidang ISP, kita support juga dalam hal fasilitas internet gratis untuk pendidikan ini, seperti itu dia. Baik, saya mau kembali ke Pak Tony. Pak Tony, ini bagaimana prosedur anak-anak yang ingin mendapatkan fasilitas Wi-Fi ini? Apakah ada proses screening yang terlebih dulu atau bebas siapa saja bisa menggunakan Wi-Fi gratis ini? Dan sebenarnya ini ada di satu titik atau di beberapa wilayah? Silakan Pak Tony. Jadi pertama-tama kita ada menggandeng namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya. Selama ini kita ada hubungan baik
Jadi kita minta datanya juga dari lembaga masyarakat yang selama ini melayani masyarakat ya, khususnya anak-anak yang prasejahtera. Jadi dari data itu mereka mengajukan diri kira-kira siapa yang membutuhkan, dan yang pasti banyak ya, yang pasti banyak. Dan kita melakukan survei ya, kita screening, kita melakukan satu apa ya, istilahnya sama-sama ada persyaratan. Misalnya contoh ya, ini kita sama-sama harus punya relawan yang mengawasi anak-anak nih. Jadi anak-anak nggak begitu saja mengakses internet nantinya. Yang kedua, dilarang membuka hal-hal yang di luar dari pendidikan, misalnya games atau situs-situs porno dan lain sebagainya. Dan yang pasti mereka harus mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, berjarak, dan hindari kerumunan. Nah, ini beberapa hal yang kita sepakati dulu di awal. Kalau memangnya nanti ini oke, kita lanjutkan lagi dari pihak Nusanet yang akan mengecek di lokasi tersebut apakah layanan internet itu bisa di sana. Jadi banyak hal yang kita lakukan ya sebelum itu gitu. Baik. Baik, Pak Tony, sampai saat ini sudah berapa banyak sih pojok WiFi gratis dan di titik mana saja? Dan untuk pemilihannya apakah ada kriteria tertentu untuk wilayah ini bisa diberikan fasilitas tersebut? Jadi sejauh ini kita berkomitmen dengan Nusanet itu menyiapkan 10 titik WiFi ya. Jadi sampai sekarang sudah ada 9 yang terpasang, dan satu lagi kita menunggu nih siapa yang kira-kira nanti berjodoh ya. Untuk kriteria kita yang paling penting itu yang tadi telah saya sampaikan, mereka harus mematuhi apa yang menjadi komitmen bersama. Jadi kita ada MOU bersama ya, bahwasanya hal-hal apa yang mereka harus penuhi. Jadi kita berkomitmen di 6 bulan ini dulu. Pertama kita akan lihat, karena kita nggak tahu ya masa pandemi ini akan berapa lama, tapi dari pihak Nusanet kita sama-sama berkomitmen jika nantinya setelah 6 bulan anak-anak masih membutuhkan, kita akan memikirkan untuk memperpanjang, karena kita akan melihat situasi dan kondisi yang kedepannya seperti begitu. Baik, saya mau ke Pak Sofyan nih Pak. Sejauh ini bagaimana respon dari orang tua yang terbantu mungkin ya, karena kan mereka mungkin kesulitan untuk membeli kuota internet setiap bulannya dan juga mungkin harus mengawasi anak yang sedang belajar daring. Lalu dengan ada bantuan seperti ini, seperti apa respon dari orang tua anak-anak Pak? Kalau respon dari orang tua dan anak-anak sewaktu kita kemarin ada peresmiannya, responnya sangat positif. Dan kemudian mereka juga sangat antusias karena dengan adanya WiFi gratis atau internet gratis ini, mereka sudah terbantu dalam hal pembelian data untuk internetnya seperti itu. Sehingga ada beberapa daerah juga bukan hanya untuk anak-anak di sekitar, tapi mungkin bisa untuk ibu-ibu di sekitar kayak gitu. Dengan adanya fasilitas WiFi gratis ini, mereka mungkin bisa mencari tutorial bagaimana membuat kue atau bagaimana membuat suatu prakarya yang lain gitu. Jadi ada keterikatan gitu dia. Jadi anaknya juga dapat belajar, dapat mencari ilmu, dapat pembelajaran, orang tua juga dapat menambah pengetahuan untuk menambah atau saya bilang perekonomian di daerah tersebut, seperti itu dia. Baik, jadi memang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga ibu-ibu mereka ya. Nah, Iya, kalau kita betul. lihat ini Iya manfaatnya banyak benar. sekali dan bisa menggrab banyak Ya. orang. Tapi secara protokol kesehatan memang harus dilaksanakan. Bagaimana dengan social distancing? Apakah dibagi dalam waktu tertentu, dalam satu hari mungkin ada jadwal-jadwal tertentu agar tidak terlalu padat? Pak Sofyan? Pembagiannya sih ada. Kemarin juga kita kan karena di sana juga ada pengawasan oleh lembaga masyarakat atau saya bilang ada juga yang namanya yayasan seperti itu dia kan. Jadi mereka membagi jadwalnya gitu. Mungkin 1 jam pertama itu dibagi mungkin 10 orang atau 15 orang. Berikutnya kalau sudah selesai akan di kloter berikutnya seperti itu. Jadi bukan sekali jumpa atau sekali kumpul itu beramai-ramai, tapi dibuat yang namanya kloter, 1 orang satu tahap itu 10 atau 9 atau 15 orang seperti itu dia. Supaya Baik. juga tidak yang namanya ada kerumunan, karena kan kalau ada kerumunan kan
akan menimbulkan suatu klaster juga kan seperti itu. Jadi itu juga ada pengawasan di sana. Baik, supaya tidak mencegah terjadinya ada Ya, kerumunan sehingga bisa meminimalisir terjadinya ada penularan COVID-19. Baik, ya. saya mau ke Pak Tony. Pak, ini kan tentu tidak mudah ya mengumpulkan anak-anak sebegitu banyaknya di 10 titik di Kota Medan. Lalu apa nih Pak kesulitan, tantangan atau rintangan saat membuka pojok WiFi gratis ini bagi anak-anak di Kota Medan, Pak Tony? Nah, jadi memang ini kita udah berjodoh ya. Saya bilang tadi bahwasanya kita juga ada kerjasama dengan dinas ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi sebenarnya kita udah banyak menjalin hubungan dengan lembaga masyarakat yang memang notabene-nya sudah mempunyai istilahnya layanan ya kepada masyarakat atau anak-anak prasejahtera. Jadi sebenarnya di tahap awal ini kita sangat banyak terbantu dengan teman-teman lembaga masyarakat yang memberikan kita info dan input kepada kita. Nah, pada saat itu di lembaga masyarakat awalnya kita berpikir, nah setelah perjalanan kita melihat sebenarnya banyak anak-anak yang juga kita pengen ya untuk memberikan layanan. Nah, contohnya perkembangannya kita masuk ke panti asuhan. Jadi karena banyak anak-anak panti asuhan juga belajarnya lewat daring ya. Jadi kita masuk lagi ke panti asuhan. Setelah itu kita masuk juga ke pihak sekolah-sekolah yang membutuhkan juga, bukan hanya anak-anak, guru-gurunya juga membutuhkan sebenarnya akses pelayanan internet ini. Jadi kita masuk juga ke sekolah-sekolah. Dan yang terakhir ini kita juga masuk ke masjid ya untuk memberikan pelayanan juga kepada anak-anak seperti begitu. Jadi kita berkembang terus ya. Jadi tidak hanya di lembaga masyarakat di awalnya saja, tapi semakin hari kita makin berkembang terus karena kami melihat banyak kebutuhan dan ini sebenarnya masih banyak yang pengen mendaftarkan, tapi kita akan melihat perkembangan lebih lanjut lagi seperti apa nanti. Baik, memang kita harus benar-benar komitmen, Komitmen. karena ini kalau bisa memang berkala dan berkesinambungan. Baik, terima kasih banyak Pak Tony dan Pak Sofyan telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang bagaimana menjaga anak dengan HIV/AIDS. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.